7 jenis tanaman karnivora terseram, bisa ditanam di rumah. Sudah lebih dari jutaan tahun bumi berevolusi, alam telah menciptakan beberapa tanaman yang paling tidak biasa dan aneh yang menarik, menjebak, dan mencerna hewan. Hewan-hewan yang menjadi mangsa tanaman ini mencakup apa saja mulai dari vertebrata kecil dan kutu air hingga nematode dan kupu-kupu. Terkenal sebagai tanaman karnivora, ada lebih dari 600 spesies menarik ini yang ditemukan di seluruh dunia. Setelah menjajah berbagai habitat, setiap jenis tanaman memiliki ciri sesuai kondisi lingkungan tertentu. Tanaman karnivora adalah selebriti dunia tumbuhan dan menjadi tren interior terpanas musim ini. Sampai saat ini tanaman karnivora tetap menjadi misteri. Tanaman ini sebagian besar bertahan dengan menjebak dan memakan serangga dan arthropoda lainnya. Tanaman karnivora termasuk tanaman yang tergolong cantik dan juga menakutkan. Berikut adalah 7 tanaman karnivora terseram. 1. Monkeycaps atau cawanan monyet atau Nepenthes. Tanaman cawanan monyet yang ditemukan di daerah tropis seperti Kalimantan, Sumatera dan Malaysia. Tanaman karnivora dikenal sebagai cawanan monyet karena monyet terlihat meminum air dari mereka di hutan hujan. Karena tanaman merambat, cawanan monyet menghasilkan daun yang disebut kantong, yang terkadang bisa cukup besar untuk menampung lebih dari 1 liter air. Cangkir mereka secara pasif mengumpulkan dan mencerna mangsanya. 2. Sendiu atau Drosera. Ada sekitar 200 spesies sendiu, dan semuanya sangat bervariasi dalam bentuk, ukuran, dan persyaratan pertumbuhan. Sebagian besar tertutup tentakel yang memiliki ujung berlapis lem, dan ahli tanaman karnivora Inggris melaporkan tentakel ini dapat bergerak, membantu sendiu dengan cepat mencekik dan mencerna serangga yang telah terjebak. 3. Venus flytrap atau penangkap lalat Venus atau Dionaamus cipula. Venus flytrap adalah salah satu tumbuhan karnivora yang paling terkenal dan kebanyakan memakan serangga dan arachnida. Tanaman kecil dengan sekitar 4 hingga 7 daun yang tumbuh dari batang pendek, sepasang lobus terminal yang berengsel di pelepah yang membentuk perangkap. Tanaman ini sangat maju sehingga dapat membedakan antara stimulus hidup dan tidak hidup, dan lobus dapat menutup dalam 0,1 detik. Meskipun hanya ada 1 spesies Venus flytrap, terdapat banyak varietas. 4. Butterworts atau Pinguicula. Butterworts, atau perangkap kertas lalat, bisa aktif atau pasif dan mengandalkan lendir lengket langsung di permukaan daun untuk menangkap mangsa. Butterworts juga dikenal karena bunganya yang mencolok seperti anggrek dengan warna kuning, merah muda, ungu atau putih. Tumbuhan karnivora ini suka memakan lalat dan biasanya ditemukan di Amerika. 5. Bladderworts atau Utricularia. Dinamai menurut kandung kemihnya yang kecil, bladderwort adalah sejenis tanaman karnivora yang hidup di perairan terbuka dan menjebak serangga di dalam kandung kemih seperti bola isap. Memiliki alat peraba seperti rambut kecil pada pembukaan kandung kemih yang dapat mengetahui saat serangga, seperti kutu, mendarat di tanaman, yang menyebabkan kandung kemih pipih tiba-tiba mengembang, menyedot air, memakan hewan dan menutupnya. Sebuah pintu jebakan yang dahsyat. 6. Lobster pot plants atau tanaman lobster pot atau Darlingtonia californica. Dinamakan sesuai pot yang digunakan nelayan untuk menangkap lobster. Pot lobster adalah tanaman karnivora yang menangkap mangsa saat masuk ke dalam perangkap tanaman, yang terlihat seperti pot lobster. Mangsa kemudian tidak dapat menemukan jalan keluarnya, dan rambut yang tumpang tindih di dalam perangkap tanaman memaksa mangsa untuk hanya turun dari daun ke tempat mereka dicerna. 7. Catat Floating Flypaper Trap atau Drosera glanduligera. Spesies tanaman karnivora ini memiliki kemampuan flypaper, seperti butterworts, dan kemampuan menjebak jepret, seperti perangkap lalat Venus. Tumbuhan karnivora endemik Australia ini menangkap mangsanya dengan tentakel luar yang lengket. Saat mangsa menekan tentakel ini, sel tumbuhan pecah di bawahnya dan mengirim benda itu ke tengah tumbuhan, tempat ia dimakan. Cara merawat tanaman karnivora. Beberapa faktor yang harus diperhatikan untuk merawat tanaman karnivora adalah lingkungan hidup.
Tanaman karnivora menyukai lingkungan berawa yang dipenuhi lumut dan kelembapan, dan tidak akan tumbuh dalam campuran pot komersial atau tanah yang mengandung penyubur. Lingkungan yang ideal untuk tanaman karnivora adalah sphagnum moss, tetapi itu sulit ditemukan. Lumut gambut adalah alternatif yang baik, seperti halnya sabut kelapa yang digiling dan memiliki sifat struktur yang serupa. Banyak tanaman karnivora lebih cocok untuk budidaya di luar ruangan, meskipun beberapa akan bertahan hidup di dalam ruangan. Cahaya. Para ahli tanaman menyarankan untuk menggunakan lampu untuk tanaman karnivora dalam ruangan, dan membuat taman dalam ruangan Anda di terarium kaca atau akuarium ikan air. Biarkan tanaman Anda di dalam potnya dan taruh di dalam terarium sehingga bagian bawah pot terendam air dan tanaman itu sendiri berada di atas garis air. Anda kemudian bisa menyamarkan pot dengan mengisinya dengan sphagnum moss atau gambut. Keuntungan dari terarium adalah tanaman dapat menciptakan iklim mikro sendiri, di mana panas, cahaya, dan kelembapan diatur. Makanan. Jika tanaman karnivora Anda tidak mendapatkan cukup serangga untuk memenuhi kebutuhan mereka, memberi makan bulanan dengan semprotan daun dengan kekuatan 1/10 akan membantu. 7.